bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur buat kasih setiamu Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah seluruh kehidupan kami terus Tuhan boleh mempermuliakan nama Tuhan dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Yesus, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sama-sama katakan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari sekali lagi dengan senang hati katakan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji hormat kemuliaan, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur ya haleluya, haleluya, haleluya. Mari beri yang terbaik kepada Tuhan. Sekarang Bapa Bapa Naya Ramaya
Kami sembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, ya ramaya 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 si. Haleluya, haleluya. Oh, biar segala yang bernafas menyembahmu, biar segala yang bernafas memujimu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bara. Kami beri yang terbaik kepadamu Tuhan. Sekarang Bapa takara maya sigiri. Bapa ramaya. Biar sepanjang hidup kami ya Bapa senantiasa mempermuliakan nama. Sekarang bara. Sigiri. Bapa. Mari sama-sama katakan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji bagimu Tuhan. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu ya. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Engkau dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Oh, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Amin. Terpujilah namamu ya Bapa. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik dan menikmati segala kemurahan Tuhan hari ini. Baik, saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca firman Tuhan dari Galatia 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya beri judul firman Tuhan hari ini, pengikut Yesus. Saudara, kalau dikatakan mengikut Yesus, artinya adalah menjadikannya Tuhan atas hidup kita. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Lalu kita juga berkomitmen untuk taat pada kehendak Tuhan Yesus. Serta meneladani segala ajaran dan perilaku Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus itu suatu perjalanan iman untuk menyangkal diri kita, memikul salib, serta menanggung kesukaran dan konsekuensi dari pilihan kita mengikut Yesus. Juga di dalamnya kita meninggalkan cara hidup lama, sehingga kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari Galatia 2 ayat 20 tadi, kita bisa memperhatikan bagaimana orang percaya tidak lagi berpusat pada diri sendiri, melainkan Kristus yang hidup dan memerintah dalam diri kita. Dalam aku kita ada Kristus sebagai pemimpin yang memerintah kehidupan setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, secara jelas kita bisa lihat perubahan besar dalam kehidupan orang-orang percaya yang dikatakan sebagai pengikut Yesus. Perubahan besar tersebut diantaranya adalah memiliki identitas yang baru. Kalau kita katakan saya adalah pengikut Kristus, berarti kita sudah harus punya identitas yang baru, ya. Kita punya gaya yang berbeda dengan hidup kita yang lama, yang dulu. Dimana kalau dulu kita hidup dalam dosa, ketika kita ikut Yesus menjadi pengikut Tuhan, maka hidup kita sudah terlepas dari dosa, berpusat kepada Kristus. Kalau dulunya hidup kita masih hidup sembrono, melanggar firman Tuhan, setelah kita menjadi pengikut Kristus, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, hidup lama kita sudah harus kita tinggalkan. Tidak lagi hidup dalam dosa, berpusat pada Kristus. Kalau dikatakan berpusat itu berarti segala sesuatu kita tiru Kristus, segala sesuatu yang kita perlu kita berpusat pada Kristus, minta dari Tuhan, minta pimpinan, minta hikmat, ya, dan kita senantiasa ada dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus tersebut. Itu adalah identitas kita yang baru, ya, namanya ya tetap sama, ya kan? Tempat tinggalnya tetap sama tentunya ya saudara ya. Mungkin pekerjaannya juga tetap sama. Yang dikatakan identitas berubah itu adalah secara rohani kita tidak lagi terikat oleh dunia, ya. Secara rohani kita benar-benar hanya berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kita semuanya, mari kita izinkan Kristus, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita setiap hari. Untuk apa? Untuk membaharui cara kita berpikir. Untuk membaharui kehidupan kita, ya. Cara kita berpikir akan mempengaruhi cara kita bertindak. Juga akan mempengaruhi cara kita berbicara,
saudara. Nah, ini perlu diperbaharui. Karena apa? Kita sudah punya identitas yang baru sebagai pengikut Kristus. Ya, jadi hal-hal yang lama itu harus dirubah dengan hal yang baru. Saya ajak saudara untuk baca firman Tuhan dari Efesus pasal 4. Efesus pasal 4, saya bacakan ayat 22 sampai dengan ayat 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya saudara, mengenakan manusia baru. Yang lama sudah berlalu, kita harus punya, harus mengenakan manusia yang baru dalam kehidupan kita ke depannya, Tidak lagi terikat oleh segala bentuk kehidupan lama yang berbau dosa. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikutnya adalah orang pengikut Yesus, orang percaya harus hidup oleh iman. Kalau kita katakan, oh aku pengikut Yesus, tapi setiap hari khawatir, sepertinya ada yang salah ya saudara ya. Aku pengikut Yesus tapi hidup dalam ketakutan. Nah, sepertinya ada yang salah saudara ya, harus diperiksa ya. Kalau hidup yang lama sudah berlalu, maka kita punya kehidupan yang baru di mana di dalamnya kita hidup oleh iman ya. Apa yang dimaksud dengan hidup oleh iman? Berarti kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya saudara pasti punya kekuatan lah ya. Saudara kan pasti punya uang, punya harta dan lain sebagainya. Tapi tidak lagi mengandalkan hal-hal itu. Karena apa? Kita hidup oleh iman. Semua itu kita butuhkan tentunya ya. Tapi kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ajak saudara untuk baca Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ya saudara, ini jelas sekali ya. Orang benar harus hidup oleh iman. Kalau tidak, wah Tuhan bilang aku tidak berkenan. Ya, saudara, ini sangat penting bagi kita semuanya. Kalau memang kita pengikut Yesus, hidup oleh iman. Percaya sungguh-sungguh. Libatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tentunya setiap hari saudara punya kegiatan yang bermacam-macam. Tentunya saudara juga punya rencana ke depan. Ya, saudara juga mungkin mempunyai keinginan. Dalam semuanya itu saudara, libatkan Tuhan. Ya, minta pimpinan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Orang benar hidup oleh iman. Orang benar mau dipimpin oleh Tuhan. Pengikut Yesus benar-benar harus hidup oleh iman. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam setiap perencanaan. Minta pimpinan Tuhan. Saudara, Alkitab tidak ajarkan kita, oh orang percaya ikut Tuhan tidak ada masalah. Tidak ada saudara. Hamba-hamba Tuhan juga dalam menyampaikan firman tidak ada yang menyatakan seperti itu. Tetapi kenyataannya semua orang pasti menemukan masalah-masalah tertentu. Baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam kesehatan dan lain sebagainya. Ada waktu-waktu di mana saudara, di mana orang benar juga mengalami tekanan yang sangat kuat, benturan yang sangat hebat, masalah yang sangat besar. Ya saudara, dalam situasi-situasi seperti ini tidak bisa kita kalau mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, hidup oleh iman, kita percaya Tuhan pasti menolong kita semuanya. Ya, iman itu kan belum kelihatan saudara ya. Kalau kita katakan, oh aku beriman kepada Tuhan, kita nggak lihat secara kasat mata. Tetapi percaya. Ya,
Misalnya, saudara punya masalah, gimana caranya saya melalui ini? Bagaimana caranya saya mengatasi ini? Ketika kita miliki iman, kita katakan, Tuhan pimpin saya, Tuhan tolong saya. Dan kita berjalan bersama Tuhan. Maka Tuhan akan nyatakan pertolongannya. Jalan keluar yang kita tidak sangka-sangka, Tuhan bukakan. Asalkan apa? Kita hidup oleh iman, percaya bahwa Yesus yang adalah juru selamat, yang kita ikuti setiap hari, yang kita nyatakan, oh saya pengikut Yesus. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia akan selalu tampil menjadi penyelamat dalam kehidupan orang-orang yang mau bersandar pada Dia, percaya, beriman kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal lain yang terlihat jelas dalam kehidupan pengikut Yesus adalah memiliki hidup yang didasari dengan kasih. Jadi hidupnya itu punya dasar kasih. Kalau kita sering katakan bahwa Tuhan itu kasih, Allah itu kasih, Yesus itu kasih. Kita kan harus niru Tuhan Yesus. Kita harus mengikuti kasih yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kita. Kasih apa saja yang Tuhan sudah beri bagi kita. Nyawanya sendiri Dia berikan bagi kita. Ya saudara ya. Nyawanya dikorbankan untuk kita. Apalagi hal-hal yang lain. Nah, orang yang percaya harus memiliki dasar kasih dalam kehidupannya. Perubahan besar dalam hidup kita ketika kita katakan saya pengikut Yesus, hidup lama berlalu, maka hidup kita harus didasari dengan kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi semua anggota keluarga, mengasihi rekan-rekan pekerjaan mungkin ya saudara, mengasihi orang-orang di lingkungan kita ya saudara ya. Jadi kasih itu bisa dilihat orang dengan jelas. Oh orang ini sudah berubah, sekarang dia kok gampang memaafkan, suka berbagi ya. Jadi ramah ya. Jadi hidupnya itu penuh kasih, ada terang Kristus yang bersinar lewat kehidupannya. Karena apa? Ada kasih Yesus dalam dirinya. Seharusnya ini ada pada setiap kita. Kasih yang Tuhan beri pada kita itu juga bisa tersalurkan kepada orang lain. Orang lain diberkati lewat hidup kita. Merasa kasih Kristus itu juga menjamah mereka melalui kehidupan orang percaya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah percaya Yesus, menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan yang mengasihi kita, maka kita juga mengasihi Tuhan tentunya, kita juga mengasihi orang lain. Ayat yang ingin saya bacakan bersama saudara berikut adalah Matius 22. Ayat ini sangat terkenal sekali ya saudara ya. Matius 22 ayat 37 saya bacakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kalau ayat 38 dilanjutkan, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, saudara, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan juga kita harus mengasihi sesama manusia. Itulah hukum yang terutama. Ini menjadi salah satu ciri orang percaya, pengikut Yesus ya. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jangan sampai kita berkata, oh saya murid Tuhan Yesus, saya pengikut Tuhan Yesus, tetapi tidak mengasihi anggota keluarga, tetapi tidak mengasihi pasangan hidup ya. Salah saudara ya. Mengasihi Tuhan Yesus juga mengasihi sesama. Tunjukkan kasih itu, nyatakan kasih itu kepada sekeliling kita ya saudara ya. Kasihi Tuhan, kasihi juga sesama manusia. Itulah hukum perintah yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Ya, saat kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya, kehidupan sebagai orang benar, kita bukan lagi menjalani kehidupan dengan kemauan kita sendiri, tetapi kita mau terus berjalan dalam pimpinan Kristus, dalam
keinginan Tuhan, fokus pada Tuhan Yesus Kristus ya. Kita fokus apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam setiap langkah-langkah kita, kehidupan kita ya, di mana semua orang percaya akan hidup mengandalkan Tuhan tentunya. Semua orang percaya akan hidup menjadi orang yang jujur tentunya ya. Jujur ya saudara. Kemudian semua pengikut Tuhan hidup dalam kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain. Lalu apalagi semua orang percaya menjadi orang yang rendah hati saudara ya. Nah itu menjadi ciri-ciri kita sebagai orang percaya. Karena apa? Kita sudah meninggalkan kuasa dosa jauh di belakang. Dan kita sedang terus berjalan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Untuk itu kita butuh pimpinan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus memimpin kita semuanya. Kita bangun pagi dipimpin oleh Roh Kudus. Sampai nanti kembali malam hari kita beristirahat juga dipimpin, disertai oleh Roh Kudus. Dan hidup kita semuanya harus hidup oleh iman. Hidup oleh iman maksudnya kita benar-benar bersandar, bergantung kepada kekuatan Allah. Ya, bukan lagi kekuatan diri sendiri, tetapi benar-benar bersandar kepada Tuhan sepenuhnya untuk Kristus. Semua orang percaya yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, hidupnya sepenuhnya untuk Kristus. Amin. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Tuhan sudah pilih kami menjadi pengikut Kristus. Biarlah kami semuanya sungguh-sungguh memberikan hati kami, hidup kami, pikiran kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus tolonglah kami, biarlah dalam setiap hari-hari kami, aktivitas kami, sungguh-sungguh kami melekat kepada Tuhan, bersandar pada Tuhan, dan fokus kami hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih buat firman-Mu, biar firman-Mu ini terus mengingatkan kami untuk kami hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami mengucap syukur, kami akan melangkah hari ini, biarlah berkat-Mu atas kami semuanya, berkat damai sejahtera, berkat sukacita atas kami semuanya. Apapun yang kami kerjakan, lakukan hari ini, Tuhan memimpin, membuat berhasil. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.